Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak pengurus masjid serta ibu-ibu yang saya muliakan, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita wirid terakhir menjelang masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau umur panjang, kalau diizinkan Allah, saya akan berangkat menunaikan ibadah haji tanggal 2 Mei. Jemaah Haji Kampar kloter pertama tanggal 2 Mei kan. Jadi berarti bulan Ampek itu ndak ada wirid boleh Pak Kak. Bulan Ampek minggu kedua bulan Ampek itu ada wirid boleh kan? Itulah. Berarti insya Allah kalau ilmu panjang dan sehat balik tamokat yuk bersolek lah. Ya, insya Allah ya. Insya Allah saya selamat pergi, selamat pulang kembali ke tanah suci, pulang ke tanah air kembali. Balik tas situ bosuh balik dihubungi kembali untuk melanjutkan kajian ilmu wirid pengajian di Al-Ikhlas ini. Saya minta doa kepada ibu-ibu, kiranya saya diberikan kesehatan yang baik sehingga kemudian segala urusannya jadi lancar, tidak ada kendala satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya juga nanti akan mendoakan ibu-ibu di sana, ya. Dan doa perlu ibu-ibu di situ. Mudah-mudahan dapat pulau pergi ke tanah suci, baik haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Sore ini kajian kita adalah marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang Ramadan. Jadi insya Allah 1 Maret kita puasa. 28 Februari kita tarawih. Bulan kau tahun 8 bulan kau kalau tarawih. Sepertinya tahun ini serentak. Ndak bezo-bezo NU Muhammadiyah di pemerintah ya. Insya Allah 30 mungkin. Pokoknya kita puasa tanggal 1, hari raya tanggal 30 barangkali ya. Jadi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kalimat yang dipakai orang marhaban ya Ramadan. Ulama tidak memakai ahlan wa sahlan. Padahal ahlan wa sahlan itu juga artinya selamat datang Ramadan. Dipakai marhaban ya Ramadan artinya Ramadan itu datang. Marhaban itu artinya berasal dari kata rohbun. Rohbun itu artinya lapang.
disambut Ramadan itu dengan hati yang lapang. Ya. Tamu yang datang itu tamu istimewa, harus disambut dengan hati yang lapang. Kalau orang tua rumah kau iya muka dengan tamu itu nggak jelek datang kan. Ramadan itu datang membawa berkah. Banyak berkah Ramadan itu. Dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. As-saumu li ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah. Saya yang kasih pahalanya, tak pakai tabel, tak pakai tarif, semau Allah saja. Ramadan bulan berkah, pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, doa dimakbulkan, rezeki berlimpah. Orang miskin banyak dapat rezeki belum puasa. Anak yatim banyak dapat rezeki belum puasa. Iya bu ya. Itu di Tompik Soji dan tuh ya di kampung nanti. Pernah orang tuh ngasih anak yatim tuh satu hari raya itu 50 juta saudara. Nya beli muadi orang anak yatim. 50 kali 5 75 juta. Iri pulo lawan waya. Mati lo lah yayanya mah. Mati lo lah yayanya. Dapat beli motor lagi tuh Cirero. Jadi anak yatim dapat berkah, orang miskin dapat berkah, orang jual kue dapat berkah. Ya, orang jual kolang kaling dapat berkah. Orang jual makanan dapat berkah. Buya dapat berkah. Iya Pak. Iya. Lala pere Pak. Suku sampai berbuka puasa terap. Semuanya. Maka kita sambut Ramadan itu dengan lapang hati, dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena tamu yang datang itu istimewa. Agar tamu itu betah di rumah kita, ada 5 persiapannya. Nah, masuk kaji dulu. Berapa persiapannya? 5. Yang pertama namanya ruhiyah. Ruhiyah itu bahasa kitanya adalah rohani, jiwa. Berosiokan jiwa awak, berosiokan hati awak. Kita masuk kepada bulan yang suci, kita harus dengan hati yang suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang yang mengotori dirinya. Di salah kepada Allah kita bertaubat, salah kepada manusia kita minta maaf. Di operasi lah jiwa masuk pasok. Modal iman itu Pak, Ibu. Modalnya modal iman. Kalau iman kita kuat, bersih jiwa kita. Itu makanya Allah panggil dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Ya, jadi tersambut dengan hati yang berosio, saling memaafkan, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak bersalah. Beko tiba rumah beko minta maaf beko ke abang mah. Bahasa apa mak dia abang doh? Babang bapapi. Banyak orang ini, ada orang ayah gadi, ayah buyung, ada nama papa, ada nama mami. Mak.
Kalau ayah anak awak bapa-apa, sama lah bapa-apa lah bapa-papi lah. Kalau anak nak pakai bapa-apa papi dulu 50.000 belanja hari tu. Iya. Kalau anak panggil ayah 5.000 seharinya. Jadi kok bahasa apa mak dia datang ke apa tu? Bang, orang kok barang bagi nama orang sesuk barang ada. Orang ni kok le nasi nama datui, kok le gulai dan telabek masak, kurang garam atau masin bono, minta maaf dan tu. Ayolah, jawablah tangan engkau jawab tangan. Awak dan cina tu pula nyapa kok ada kena bangi dan pulang teng kantor tengok air nak ada, tengok nasi nak ada, kopi berjajan ke orang. Maka bangi wadan deko, tapi bangi sebantau ya. Maaf dan kesalahan abang. Cerita itu dia. Jadi cerita itu juga antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua. Anak datang. Cendapu jula jabatan awak, cendapu jula tinggi jabatan seorang anak yang mengunjungi orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, datangi kuburnya. Ziarahi kuburnya. Kemudian kubu ayah dan kubu amat itu doke umma laka umma maknanya Pak. Pergi ke mana-mana dan tetap pergi ke kubur, pergi umroh dulu datang ke kubur, bercakap dulu. Mak, ya dan pergi umroh dan cendol idik je itu tahu. Sudah baca doa, ya mak dan pergi umroh dan pergi apa pergi ke Mekah. Masuk pasuk tidak tujuh masukkan boleh tidak itu balik. Jadi datangi. Kalau itu kan tua wadah. Itulah kesempatan awak berbuat baik kepada ibu bapa kita, minta maaf. Tetangga dengan tetangga, menantu dengan mertua, ya. Cucu dengan datuknya juga, kemenakan dengan mamanya, semua kita jalin hubungan baik. Itu namanya rahbun, lapang dada, memaafkan kesalahan orang. Ruhiyah, sambutlah dengan hati yang bersih. Kalau lati wala berasio sonang le. Contoh mak ya. Kalau golenya kotor, apapun airnya yang masuk ke dalam, elok rumah. Gole kotor. Gole bacik ayam, bacik mancik, bacik kucing, tidak bisa rumah. Gole kotor. Masuk air kopi susu, tidak bisa kita minum. Kenapa? Gelasnya kotor. Masuk teh manis, tehnya manisnya bagus, tapi karena gelasnya kotor, tidak bisa kita minum. Hati-hati Bapak. Maka diberasio kena tewa. Ruhiyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmiah. Sambut Ramadan itu dengan ilmu. Buka buku balik berkodoma, buka kitab fikih. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan. Tahu kembali, karena lupa. Ada kaifiatnya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pertama, awalilah puasa itu dengan niat. Ya. Saya tidak tahu di Al-Ikhlas ini terawihnya pakai selawat Nabi. Iya ya. Biasanya kalau orang paham NU, dia ungkapkan nawaitu saumadin itu ketika malam itu. Jadi malam itu sudah berniat. Ada berniat setiap malam, ada yang berniat kesebulannya. Nawaitu sauma syahri ramadana kullihi. Sengaja aku mempuasakan Ramadan kesebulannya. Tapi ada yang berpaham lagi.
perlu diucap-ucapkan niat dulu nih. Niat itu dalam hati, lafazkan dalam hati. Saya niat sebagai puasa. Silakan. Tak sah puasa kita tanpa niat. Dan iringi puasa tadi dengan sahur. Sahur ibu. Kapan waktu sahur yang terbaik? Ketika 50 ayat kita membaca Al-Quran masuk waktu subuh. Nah, itu berarti sekitar setengah jam menjelang subuh. Itu waktu utamanya. Tapi jangan boleh makan hari nak jawab juara. Bila bate makan hari ya. Ketika azan subuh telah berkumandang. Hanya tanya satu buya katanya. Itu orang pakai serine waktu imsak sudah masuk. Waktu imsak sudah masuk. Masih ada lagi waktunya itu. Tapi berjaga-jaga. Lampu kuning tuh kan lampu merah lah. Lampu kuning tuh mak. Tuh sudah lampu kuning kan lampu merah lah kan. Nah, jadi ketika nasi lah do ketek lah, minum terakhir minum ke itu. Jangan lah apa? Kalau lah masuk air soal macam tu tiba panggil azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kau leh separuh lah, punya. Kalau ada di tangannya teruskan aja enggak apa-apa. Teruskan aja. Ya, kalau yang di tangan tahu aja bila itu. Dan kau jangan sujud. Nah, itu ilmunya ya. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kamu karena pada waktu sahur itu ada keberkatan. Lah sudah makan yai, langsunglah ke masjid lagi, salat subuh berjamaah. Nah, kalau bisa lagi ibu lanjutkan dengan menunggu waktu surup. Nah, awak nak ke mana juara kan? Awak nak ke mana juara? Salat sunat surup Pak. Ibu di masjid. Jangan berpindah-pindah. Kalau bisa dalam masjid aja. Sini pindah sana boleh. Yang tidak boleh, sini pindah ke pasar. Nanti kalau datang lagi itu tidak boleh. Kalau masih dalam ruangan masjid silakan. Ya. Sholat sunnah suruh. Lah masuk waktu suruh, kita sholat sunnah suruh. Ngaji kita. Menjelang suruh baca Al-Quran. Baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita subuh, supaya puasa kita bernilai, puasakan mata dari memandang yang haram, puasa mulut dari bicara kotor, bicara mencaci maki, bicara dusta, puasa hati dari kebencian, puasa tangan mengambil milik orang, puasa kaki daripada melangkah ke tempat maksiat. Itu tidak puasa orang. Puasakan emosi kita, jangan sampai bongi-bongi. Kalau ada orang yang mengajak kamu berbantah kata Rasulullah, katakan kepadanya, inni shaim, saya puasa. Doang nama aja ibu berbantah kan, beko lah ya, sudah berbuku beko ketulang beko. Nah itu enggak ada. Alabannya dimunang-munang balir. Kalau kini dan puasa beko. Atau ibu-ibu nak berbantah dengan orang rumah, suami. Udah jangan bayayo no barang le. Kini wak puasa sudah berbuku lo beko. Nah elok udah tu. Jaga lah dikendalikan. Yang berikutnya adalah hendaklah sederhana dalam berbuka puasa. Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Upo salah terjemah. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan dilope belobionya. Podo basi di luar, muti basi di dalam lenya. Lope sodor. Nah tersandar kali. Kalau awak terlampau banyak makan, kantuk tiba lah. Kalau lah panjang lah ayat imam itu lah parah. Ya. Ibu sholat
Tarawih itu imamnya suka yang panjang ayat, yang pendek ayat. Yang pendek. Jangan. Apakah? Boleh panjang tapi suaranya. Nya kadang-kadang itu awal terlalu banyak makan tadi kan. Suara imam ndak lo jolly. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Loyo ada jadi. Iya, loyo ada. Tapi kalau semangat imam tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semangat. Itu ndak. Loyo ada. Ada lopel lah yang panjang. Tambah parah awal jadi ini. Jadi kita harus hati-hati. Kalau awak terlalu banyak makan, kantuk boleh. Sederhana dalam berbuka puasa. Bapak cara berbuka, lah masuk waktu berbuka puasa, mulailah. Boleh berdoa dulu, boleh minum dulu. Ya, kalau saya minum saya dulu. Bismillah. Minum, baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi doa-doa lain, silakan aja, tidak ada masalah. Setelah kita berbuka tadi, makanlah yang manis. Boleh kurma, boleh pisang. Jangan terlampau banyak makan es ya. Dinormalkan perut kita dulu. Beko loyo deh. Iko kadang-kadang isi goler sedurung. Tambah batu es lah. Loyo deh. Beko normal kalau beko. Minum es lah. Jangan terlalu banyak ya. Usahakan yang dibakar bukan yang digoreng. Ya, yang dibakar. Sudah itu sholatlah dulu. Mana yang dekat-dekat masjid ini, ke masjid aja lah sholatnya. Kalau yang agak jauh susah, ya dekat-dekat ini sholat. Setelah sholat barulah makan. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Barulah kita. Itulah ilmunya, ilmiah. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya. Contoh babantah tadi, Pak. Babantah laki bini, babantah dengan orang, batalkah puasa kita? Tidak. Yang batal pahalanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi itu, berapa banyak umatku yang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali yang dapat hanya haus dan lapar. Tak ada apa-apa. Ini banyak tipe Pak. Ada nama tipe puasa ayam pelapu. Untuk nama ayam pelapunya pantang terlokek kena lapu. Hei, jawab aja. Kau puasa kah? Mak cina ini puasa dia kan? Dulu puasa le godang. Lolo aja kau jawab. Lolo kau jawab. Dapat kesemayang ke dulu. Mulai subuh lolo sampai ke maghrib jago. Puasa apa dia tu? Laku puasa dia dulu. Ya. Sama orang pakai baju tapi tidak pakai serawar. Tergantung lihat. Semayang tak? Puasa leh. Sama orang pakai baju tapi tidak serawar. Itulah. Makanya kita harus ada ilmunya. Ada yang membatalkan pahalanya, ada yang membatalkan. Masukkan nasi ke dalam mulut, makan. Labi sepiung tu nasi kau dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak terkonang dah. Salah apa juga. Tapi jadi buat-buat. Kau salah. Astagfirullahaladzim. Puasa sana. Salah bi sepiung. Zakir. Tapi jangan tidak tahu tu. Mungkin ibu-ibu ngasih makan anak kan, alis pahu le, terkonang, lope kawan. Ya, jadi
menyengaja muntah. Baju dulu kah? Tuh botol jadi apa semua. Tapi kalau muntah tidak disengaja, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu diantaranya. Itu namanya ilmiah. Pertama ruhiyah, yang kedua ilmiah, yang ketiga amaliyah. Banyaklah beramal. Itu makanya orang tua-tua kita dahulu bulan puasa tuh nggak kemana-mana dia lagi. Kenapa? Karena sudah disediakan. Ada seorang istri pandai dia menabung. Ini kejadian ini. PPT di belanja di laki 1 juta seminggu. Banyak dong. 1 juta nyonya. 1 juta seminggu. Nak dihabin kita belanja jakolah ditabung kan. Tiba masuk puasa lah tak kumpul ada piti je kau. Lah tak kumpul ada 10 juta piti je kau. 10 juta. Bang, apa lagi? Jenabang kerajojo belum puasa kelena bang. Apa? Ada kumpul-kumpul piti yang abang baik itu kena kelompok piti 10 juta. Kamu saji je lah taruh ilmu berjamaah mengaji yang kau jojo lah. Lihat dulu orang rumah itu ya suruh. Ya, itu apa? Beramal juga jualan. Jangan sampai tinggal amalan Ramadan itu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan? Mendirikan itu artinya apa? Mendirikan malam itu tarawihnya, tadarusnya, iktikafnya. Itu namanya mendirikan. Itulah yang kena laksanakan. Kalau orang barat 11 bulan dia cari uang, 1 bulan dia keliling dunia. Tapi kalau orang Islam 11 bulan cari uang, cari harta, 1 bulan beramal. Ketika jual beramal lebih banyak belum syukur. Ini itu makanya orang-orang Arab tuh sudah berbuka tuh nggak buka kedai Petrawih. Kalau awak kesempatan, apalagi kalau lima boleh lagi kena itu lah. Jadi kalau tidak dapat apa kamu saji, tidak dapat apa kamu saji, dapat terawih, dah. Air hujan lobe, angin kencang, ada masalah lah. Boleh di rumah ada bapak. Bapak jadi imam, ibu belakang. Jangan sampai dan pandai jadi imam punya pak kau lah ya depan belakang. Nggak boleh dah. Ya. Ayat cikul wallah ada pernya pak. Qul wallah inna ataina. Itu udah pernya. Qul wallah inna ataina. Boleh, boleh. Itu makanya kalau orang yang sholat 20 itu ya, dari ayat rakaat pertama alhaqumut takatsur qul wallah wal asri qul wallah wailul likulli qul wallah. Ya, alam tarakai qul wallah. Jadi itu la lima boleh kata inna anzalna lah. Atau inna anzalna alhaqumut takatsur. Inna anzalna wal asri. Inna anzalna itu lagu tuh. Jadi tapi kalau yang apa? Nah, itu turun kadang-kadang surah Ar-Rahman itu dia suruh dari pangkal. Kadang-kadang ada yang dari awalnya langsung dari alif lam mim sampai silakan saja kalau hafal. Tapi usahakanlah yang ringkas-ringkas lah. Kalau tahan deh mama kalau. Enggak tahan lama-lama. Ya, di kepada para imam pikirkan tunggu memandang ke belakang. Tengok ke belakang siapa makmumnya. Kalau makmumnya sudah tua-tua, tak tolong panjang-panjang jadi panjang-panjang. Banyak-banyaklah beramal. Bila kita masuk beramal dulu. Bulan Ramadan kala. Itu makanya Nabi ketika naik mimbar satu saat ya, tangga pertama amin. Naik amin. Naik lagi ketiga amin. Tercongang sahabat. Wahai Rasul,
Apa dia bilang amin kau cakap? Baru saja malaikat Jibril datang kepada saya, nyuruh mengaminkan. Ya Allah, apa doa Jibril itu? Ya Allah, celakalah bagi orang yang datang bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan dah, tidak pakai Ramadan dulu dah. Amin ya. Belum puasa indah, semayang indah, tarawih indah, pebajudi yo, aku celaka. Amin. Tanda yang kedua adalah celakalah orang yang punya orang tua tapi ada yang masih hidup orang tuanya tapi dia tidak mengantarkan dia ke surga. Celaka. Artinya apa? Durhaka kepada orang tua. Celakalah dia. Amin. Yang ketiga, tangga yang ketiga. Celakalah orang yang apabila nama engkau disebut tapi dia tidak mau berselawat kepada engkau, berselawat Nabi. Apa kesimpulan yang tiga tadi? Allah berikan kemuliaan dengan pengampunan di bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Ya, perbanyak beramal di bulan suci Ramadan. Amalia. Yang keempat, maliyah. Harta. Sodiang piti mah. Untuk apa piti ya? Piti untuk biaya berbuka dan sahur. Mana banyak belanja awak abi bulan puasa di lu puasa? Banyak belum puasa lah. Banyak belum puasa lah. Sodiang lah piti untuk berbuka dan sahur dan sodiang pula untuk sedekah ya. Sedekah. Ada di kampung itu Pak. Seorang anak bersedekah setiap malam Pak. 1 juta semalam. 5.000 untuk amma, 5.000 untuk ayah, 1 juta semalam, 1 juta semalam. Sedekah. Tapi apa dia mak? Sawit ayah 10 hektar. Jadi sawit ayah jadi aja. Jadi dikirim mereka. Kalau Ta'ala kirim ke ayah mak deh. Maka mak nawah roto. Gunakanlah banyak-banyak bersedekah, banyak berbagi. Selama ambil pical, hantarlah ke tetangga kau. Bawa saja jadi juga. Bawa saja juga. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbagi. Kalau mak tengok di Mekah dan Mesir, Madinah, mereka bulan puasa itu banyak ngasih orang halal. Untuk berbuka perai. Kalau di Mesir ada namanya Maidatur Rahman, hidangan Allah Ta'ala. Goreng ayam doang ya, siku ayam doang sampai potong. Truk sampai. Puih dia makan. Masih suara gopok-gopok. Kalau ngawak siku ayam doang sampai 10 potong. Tinggal dari kunyah. Ya, banyak bersedekah ya. Maliyah roto. Artinya apa? Gunakan harta kita untuk berimpak bersedekah dan untuk kepentingan ibadah puasa kita. Terakhir yang kelima, jasa dia. Sehat badan awak. Kalau tidak sehat apa perlu puasa? Tidak sehat lah. Maka faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian marid, sakit, ganti di hari lain, atau musafir, ganti di hari lain. Payah tu menganti-ganti itu payah. Di usaha lah ya, sehat nak awak. Maka kita berdoa kalau Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Awak berdoa.
Sehat. Kunci sehat apa? Pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, makan yang bergizi. Gratis. Gratis pula. Makan bergizi. Istirahat yang cukup. Jauhkan pikiran-pikiran negatif. Lah, banyak berolahraga. Ya. Kau keliling-keliling soji berjalan kau lah banyak lah besar. Banyak gerak ya. Maka Yesus tahan-tahan fisiknya. Kenapa? Olahraga. Olahraga, istirahat yang cukup, tinggalkan pikiran-pikiran negatif. Ya. Nah, kemudian makanlah yang bergizi, jangan banyak-banyak orang. Jagalah kesehatan. Mudah-mudahan awak dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. 5 kala persiapan awak menghadapi Ramadan. Pertama, ruhiyah. Kedua, ilmiyah, ilmu. Yang ketiga, amaliyah, beramal. Yang keempat, maliyah, harta. Harta untuk berbuka dan bersedekah. Yang kelima, jasadiyah, fisik. Sehat awak, sehat. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, maka kita berusaha. Maka nak sehat awak, jago tu. Jago makan. Jangan banyak mau makan kau. Ikut kalau dimakan ada soto, bakso, lejo makan juga. Ndak sehat orang terlalu banyak makan. Tu makanya elok puasa kau. Wa antasumu khairul lakum. Bahwasanya puasa itu baik bagimu. Alimu ketika jiwanya amu sampai ceramah dia sudah boleh. Kalau ada yang bertanya, saya kasih jawaban. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa. Ada yang nanya? Anggap mengerti. Dianggap mengerti. Marilah kita berdoa kepada Allah. Kita minta supaya awak sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, memasuki bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami jemaah Masjid Al-Ikhlas Tanum ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Sehatkan jemaah kami ini ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Bisa hendaknya kami mudah melaksanakan puasa Ramadan. Mudah pula melaksanakan qiyamul Ramadan. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan usaha kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Jauhkan kami daripada pertengkaran dan permusuhan ya Allah. Jauhkan kami daripada hati hasad, dengki dan iri hati ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Kayakanlah jemaah kami ini ya Allah. Mudah-mudahan mereka dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.